Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dalam tayangan diskusi Alkitab. Dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang suatu pelajaran yang begitu menarik. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Pendeta Matias kami. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di dalam sorga, kami datang dengan penuh kerendahan hati memohon dan bahkan berterima kasih bersyukur oleh karena berkat Tuhan masih menjadi bagian kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, di waktu yang baik ini kami memohon Roh Kudus Tuhan boleh menempati hati kami masing-masing agar kami boleh mengikuti pelajaran pada malam ini dengan baik, dan berkati secara khusus hamba-Mu Pendeta Muda Dwi Cahyono yang akan menyampaikan pelajaran pada malam ini. Biarlah Roh-Mu menuntunnya sehingga pelajaran yang akan kami terima itu boleh menolong kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan kami boleh hidup terus bergantung kepada Tuhan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Pada malam hari ini pembahasan kita berjudul konsekuensi menikah dengan pasangan tidak seiman. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, pada malam hari ini pembahasan kita akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Dwi Cahyono, saat ini melayani di Jemaat Probolinggo, Jawa Timur. Kami persilakan kepada Pendeta Dwi Cahyono. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep, para hamba Tuhan, dan juga pembimbing kita di sini ada Sir Milton Pardosi, dan juga umat-umat Tuhan yang mungkin menyaksikan tayangan daripada diskusi kita ini melalui media Facebook maupun YouTube. Pada saat ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin topik ini sering dibicarakan, tetapi juga sering terjadi pelanggaran, ya, yaitu menikah dengan yang tidak seiman. Ya, baik. Topik ini muncul berdasarkan salah satu keresahan, ya, keresahan umat-umat Tuhan pada zaman ini, dan terjadi di banyak gereja. Ya, kita menemukan banyak sekali anak-anak Tuhan yang pada saat dia kecil, kemudian mulai bertumbuh menjadi orang muda, dia rajin melayani dan sebagainya, dan ketika dia menikah dengan yang tidak seiman, dan pada akhirnya tidak ada lagi di dalam gereja, dan sudah tidak lagi menjadi umat Tuhan, dan itu terjadi di banyak sekali gereja. Dan salah satunya di tempat di mana saya pernah melayani, di sebuah gereja, diadakan audit ACMS, dan dari keanggotaan jemaat itu ya ada 14 nama yang harus dikeluarkan daripada keanggotaan gereja karena sudah tidak lagi mengikuti iman Kristen, dan penyebabnya adalah karena pernikahan tidak seiman. Dan ini yang sangat sangat mengganggu di banyak gereja orang-orang muda pada saat ini, di mana orang-orang muda juga memiliki kegalauan tentang bagaimana pasangan yang tidak seiman ini. Dan terlebih lagi, saya sendiri adalah sebagai seorang anak yang dilahirkan di dalam pasangan yang tidak seiman. Ya, dalam jangka waktu yang cukup lama sampai saya kelas 2 SMA, ya, ayah saya bukan seorang yang Kristen. Dia tadinya ibu saya dengan ayah saya menikah bukan di Kristen, kemudian terjadi pertobatan daripada ibu saya, dia kembali ke Kristen, dan akhirnya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga itu. 9 tahun pertama terjadi pertengkaran yang sangat hebat, bahkan terjadi penganiayaan terhadap ibu saya yang kembali ke gereja, dan pada akhirnya, walaupun pada akhirnya berakhir cukup happy, cukup bahagia, karena pada saya umur 17 tahun, ayah saya akhirnya menerima Tuhan dan menjadi seorang Kristen. Nah, pada saat ini kita akan membahas banyak hal mengenai pernikahan tidak seiman.
yaitu terutama tentang konsekuensi dari pernikahan menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Kemudian kita akan melihat bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur menikah dengan yang tidak seiman. Ya, sebelum kita memasuki topik lebih dalam, maka kita akan melihat definisi daripada seiman. Kita perlu menyatukan. Jadi saya tidak menggunakan kata di sini seagama, ya, bukan. Karena apa? Seagama itu belum tentu seiman. Ya, orang Kristen yang sudah benar-benar bertobat itulah yang disebut sebagai seiman. Atau orang yang tadinya dia agamanya lain, tetapi kemudian dia bertobat, ya, sebelum menikah dengan kita, maka itu juga disebut seiman. Jadi definisi daripada seiman itu adalah orang yang sudah bertobat. Walaupun dia dari agama yang sama, tetapi kalau dia tidak bertobat, ya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang seiman dengan orang yang bertobat. Nah, definisi seiman ini hanya berlaku bagi orang yang sudah bertobat, ya. Kalau bagi orang yang belum bertobat, itu tidak berlaku yang pasti. Baik, alasan-alasan yang biasa dipakai untuk menikah, ya, meski beda iman, ya. Sudah terlanjur cinta, ya, karena sudah pacaran dari lama, dari SMP, SMA dan sebagainya, sudah bertahun-tahun, ya, mau memisahkan diri atau mau berpisah, itu sudah menjadi sulit lagi. Karena apa? Itu sangat menyakitkan. Jadi karena sudah terlanjur cinta, maka dia menikah. Nanti bisa kok ditarik pelan-pelan. Nah, itu biasanya alasan yang dipakai. Setelah menikah, nanti saya akan akan ajak dia untuk pergi ke gereja, untuk mengenal Tuhan, untuk belajar kitab suci dan sebagainya. Nah, ada yang sudah menikah tapi beda agama, mereka baik-baik saja. Nah, itu buktinya loh, ada orang yang sudah menikah beda agama, tapi mereka baik-baik saja kok, karena bisa saling menghargai misalnya dan sebagainya. Nah, itu alasan-alasan yang sering dipakai, ya. Atau mungkin alasan yang mungkin cukup payah ini, cuma dia yang mau dengan saya, kayak gitu, tidak ada lagi. Ya, gimana lagi, dia yang datang, ya sudahlah gitu. Nah, walaupun beda iman, ini mungkin jodoh saya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya, kadang-kadang dibuat alasan, lah inilah jodoh saya, gimana lagi katanya. Nah, alasan-alasan yang yang sering dipakai. Baik, kita akan masuk sedikit untuk ke pembahasan. Entah di dalam perjanjian baru tentang pernikahan, menikah itu harus dengan yang seiman, itu dibuat dengan sangat jelas, di mana sebenarnya tidak perlu ada penafsiran yang lebih rumit di sini. Jadi cukup bisa sekali baca, 2 kali baca, ini sudah bisa ditemukan maknanya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, dengan garis bawah, asalkan orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi sebuah syarat pertama untuk pernikahan itu adalah menikahi dengan orang yang percaya, yang pasti juga lawan jenis, ya. Begitu. Jadi orang yang percaya, ini adalah filternya. Yang kedua, di dalam perjanjian baru juga dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18, "Karena kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Jadi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak beriman, tidak bertobat, itu bukan pasangan yang seimbang dalam melakukan banyak hal, ya, dalam kehidupan ini. Tetapi jauh lebih penting lagi daripada sekedar pasangan, ya, kita berbicara tentang pasangan seumur hidup, ya. Pasangan seumur hidup. Jelas jika untuk kehidupan sehari-hari saja kita perlu berhati-hati untuk bergaul dengan siapa kita bergaul, apalagi ini dengan pasangan seumur hidup. Ya. Sebuah alasan mengapa Allah melarang pernikahan yang tidak seiman terdapat di dalam Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian, "Janganlah juga engkau kawin
kawin mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anak laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Nah, di sini diperintahkan, ini adalah sebuah perintah. Ya, kita tidak boleh kawin-mawin dengan orang yang tidak bertobat. Yang kedua, kita tidak boleh menikahkan anak-anak kita dengan orang-orang atau laki-laki atau perempuan yang tidak bertobat. Karena ya ada konsekuensi yang sangat besar di sini, di mana kita secara sengaja menempatkan diri kita ataupun anak-anak kita yang kita nikahkan dengan mereka yang tidak bertobat, ya, di dalam sebuah bahaya di mana mereka bisa jatuh ataupun murtad menyembah Allah lain karena pengaruh pasangan yang tidak seiman tadi. Dan jika itu terjadi, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kita dan dia akan memunahkan kita dengan segera. Jadi, dari satu ayat ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran. Yang pertama, hubungan yang intim dengan orang dunia pada akhirnya akan menghancurkan pemisahan dan kekudusan umat Allah. Kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, ya, umat kepilihan Allah, dan kita diwajibkan untuk memisahkan diri dari dosa-dosa dunia, dari orang-orang yang berusaha untuk mendiskresikan Allah. Dan konsep daripada memisahkan ini, yang pertama itu adalah secara moral dan rohani, yaitu dari dosa, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus, kebenaran dan firman Allah. Dan konsep daripada memisahkan diri ini harus dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu persekutuan yang akrab dan intim melalui penyerahan diri, penyembahan, dan pelayanan. Pemisahan dalam pengertian ganda ini menghasilkan suatu hubungan di mana Allah menjadi Bapa surgawi kita yang hidup bersama-sama kita dengan kita sebagai Allah kita. Dan sebaliknya kita akan menjadi anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Jadi oleh karena tujuan ini kita tidak diperbolehkan seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 disebutkan di sana, jangan menjamah yang najis. Ya. Masalah-masalah seperti pernikahan campur, yang menikah dengan orang yang tidak bertobat dari umat Allah dengan orang yang tidak percaya, atau persahabatan akrab dengan mereka dapat menyebabkan orang percaya berbalik dari mengikut Allah. Dari ayat ini juga kita akan mendapatkan sebuah efek buruk, ya, mendapatkan sebuah pengertian efek buruk yang akan menimpa pernikahan tidak seiman. Yang pertama, anak Tuhan yang menikah dengan pasangan yang tidak bertobat berada dalam bahaya kemurtadan karena seumur hidupnya bergaul dengan musuh Allah. Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga ini diasuh dan dididik oleh orang yang tidak beriman. Jadi akan ada kemungkinan anak-anak ini akan tidak terdidik dalam kitab suci dan dalam hukum-hukum Tuhan, maupun terdidik dalam menjadi anak Tuhan yang baik misalnya. Dia tidak akan mendapat didikan itu karena apa? Orang tuanya salah satunya dia tidak. Jadi biasanya paling banter dari satu saja. Dari orang tua yang bertobat saja. Jadi bukan dari dua orang tua yang bertobat. Fungsi keluarga sebagai wadah untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk masuk surga menjadi terhambat, bahkan tidak terlaksana. Ya, terhambat kalau orang tuanya masih membiarkan dia mengikut Tuhan, ya tetap dia akan terhambat karena dia tidak mendapat didikan dengan baik, ya, dan tidak terlaksana kalau orang tuanya berhasil memenangkan orang tua yang tidak bertobat ini, memenangkan dia untuk menyembah Allah lain. Maka rencana Tuhan untuk memisahkan
anak-anak Tuhan di dalam keluarga itu untuk menjadi warga surga menjadi tidak terlaksana. Maka murka Tuhan akan bangkit melawan pasangan tersebut dan kepada keluarga wali yang menikahkannya jika terbukti bahwa pasangan tersebut dan anak-anaknya menyembah Allah lain. Ya, jadi murka Tuhan akan bangkit ya tidak hanya kepada pasangan itu tetapi juga kepada walinya. Ya. Pernikahan diciptakan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi manusia, tetapi jika dilakukan dengan melanggar hukum Allah, maka tidak ada berkat bagi pasangan tersebut. Ya, pernikahan tidak seiman adalah melanggar Ulangan 7 ayat 3 dan 4 dan ayat-ayat yang lain, hukum Tuhan, dan tidak akan ada berkat bagi pasangan yang melanggar. Ya, karena apa? Melanggar hukum Tuhan berarti dosa, dan upah dosa adalah maut, bukan berkat. Biarlah mereka ingat, ini yang keenam ya, suatu persiapan untuk masuk surga menjadi terhambat, bahkan mungkin gagal, seperti tadi. Ya, biarlah mereka ingat bahwa rumah tangga di bumi ini adalah lambang dari dan merupakan persiapan untuk rumah tangga di surga. Yang ketujuh, memperlemah kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Matius 18 ayat 19-20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini prinsipnya, bahwa ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul, ya, dia sepakat, dia sehati, sejiwa untuk berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir tengah-tengah itu. Nah, sementara satu di antara mereka yang beriman sibuk berbakti, ini kalau dalam keluarga yang beda iman, yang satu sibuk berbakti, sedangkan yang satu lagi tidak peduli dan lalai. Sementara yang satu sibuk mencari jalan kepada hidup yang kekal, yang lain di dalam jalan yang lebar menuju maut. Jadi kalau dalam beda iman akhirnya apa? Ya, tujuannya pun beda. Bagaimana mereka bisa sepakat? Bagaimana mereka bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, sedangkan yang satu tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi akhirnya lama-kelamaan ini bisa membuat ataupun memperlemah kerinduan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Sendirian terus di dalam rumah tangga itu. Tidak bersama-sama dengan pasangannya untuk datang menyembah Tuhan. Yang kedelapan, menempatkan diri di arah setan. Menggabungkan diri dengan seorang yang tidak percaya berarti menempatkan diri di arah setan. Engkau mendukakan roh Allah dan kehilangan perlindungannya. Sanggupkah engkau menghadapi pertarungan yang besar yang menantang kamu dalam memperjuangkan peperangan untuk hidup kekal? Jadi menikah dengan orang yang tidak seiman, dia disebut oleh tulisan daripada Nyonya Lenut ini, menempatkan diri di arah setan, dan itu mendukakan roh Allah, sehingga ya dia akan diambil roh Allah dalam kehidupannya itu, dan dia akan kehilangan perlindungannya. Jadi sudah pasti orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman, tidak mendapatkan restu daripada Tuhan, bahkan dia diambil roh perlindungannya. Roh perlindungan ini, saudara, setiap orang itu mempunyai satu roh pelindung. Ia dilindungi daripada kuasa daripada kegelapan. Apabila roh Allah itu undur daripada dirinya, jadi seperti roh Allah undur daripada kehidupan Saul, maka kehidupan Saul itu dipenuhi oleh roh jahat. Ya, demikian juga seseorang yang menikah dengan yang tidak seiman, ya, tidak percaya, berarti dia juga mendukakan roh Allah, dan dia akan kehilangan roh Allah dalam kehidupannya. Dan sudah pasti dia tidak akan bisa sanggup melawan kuasa kegelapan. Nah, di dalam ini ada satu contoh ya. Di dalam kejadian kita menemukan sebuah peristiwa di mana sebelum terjadi air bah,
di mana manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Di dalam Kejadian 6, satu dia adalah anak-anak Allah, yang satu itu adalah anak-anak manusia. Ya, dikatakan demikian. Kejadian 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi ini, juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ada indikasi yang sangat kuat di sini kita bisa temukan bahwa salah satu penyebab kenapa umat-umat Tuhan ataupun manusia pada zaman sebelum air bah jatuh ke dalam dosa yang semakin besar dan merajalela adalah karena kawin campur, di mana anak-anak Allah melihat perempuan-perempuan daripada anak manusia itu cantik-cantik, lalu mereka menikahinya. Dan ketika mereka menikah, lahirlah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Nah, siapa orang-orang gagah perkasa ini? Ya, ada indikasi yang kuat bahwa orang-orang ini adalah tokoh-tokoh atau orang-orang kenamaan di dalam dosa. Oleh sebab itu, maka Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi ini semakin besar. Ya, yang tadinya kejahatan itu terisolir hanya di dalam golongan anak-anak manusia. Sekarang karena kawin campur, maka tindak-tindak kejahatan semakin merajalela dan menyebar ke kelompok anak-anak Allah akibat daripada kawin campur. Ya. Murka Tuhan akan tiba ketika kemurtatan terjadi. Jadi tidak semata-mata orang yang ketika menikah itu langsung menikah beda iman, dia langsung dihantam oleh Tuhan dengan murka Tuhan, tidak. Ya, tetapi setelah nanti betul-betul ya tidak ada pertobatan dan dosa itu semakin matang. Ya, walaupun tidak ada berkat bagi pernikahan yang tidak seiman, tetapi Allah tidak semata-mata langsung hukumnya. Karena apa? Murka Tuhan itu harus lengkap dulu, harus kelihatan matang dulu baru ada murka Tuhan. Dosa itu matang dulu baru dapat murka Tuhan. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anakmu laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anak laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Garis bawah ini, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Orang yang kawin campur dan anak-anak hasil kawin campur akan menghadapi bahaya kemurtatan yang sangat tinggi. Ya, mereka juga tidak mendapatkan restu daripada Tuhan dalam pernikahannya. Dan apabila kemurtatan tersebut tergenapi, maka murka Tuhan akan menimpa umat Allah yang kawin campur. Dan di sini karena perintahnya ini bukan hanya untuk tidak kawin dengan orang yang tidak bertobat, tetapi juga tidak boleh mengawinkan. Berarti kan kalau mengawinkan ini adalah orang tua atau walinya, maka tidak hanya yang menikah saja, tetapi yang menikahkan juga akan mendapatkan murka daripada Tuhan. Nah, ini contoh konsekuensi pernikahan beda iman ya, kejatuhan Salomo. Ya, Salomo ini kita tahu bahwa dia adalah orang yang dikenal paling bijak, memiliki hikmat yang diberikan oleh Tuhan,
Tetapi dalam hal mengenai pasangan hidup, Salomo ini terlihat tidak bijak. Kenapa? Karena bijaknya itu tidak digunakan di dalam mencari pasangan yang seiman. Ya, kita buka di dalam kitab kita 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Ya, kita baca di ayat yang penting saja. Ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi alasan daripada Salomo menikahi perempuan-perempuan yang tidak bertobat itu dari bangsa-bangsa lain, dalam artian dari penyembah-penyembah berhala, karena Salomo cinta dengan mereka. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sesembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi bagaimana Salomo ketika dia muda, ya, dia ketika pertama kali mendapatkan titah untuk menjadi raja, dia minta hikmat daripada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan hikmatnya terkenal di seluruh penjuru daripada dunia. Tetapi ketika di masa tua, Salomo akhirnya menyembah berhala. Banyak berhala, tidak hanya satu saja, tapi berhala-berhala yang dibawa oleh istrinya. Karena apa? Karena dia menikah dengan yang tidak seiman. Ya, mungkin ada yang berkata bahwa kita bisa kalau kita kuat, maka kita aman saja menikah dengan yang tidak seiman. Ya, karena mungkin dia akan ikut dengan kita nanti. Tetapi ya, sekuat apapun manusia, iman kita mungkin saja bisa jatuh seperti Salomo yang dia takut akan Tuhan di masa mudanya, pada masa tuanya dia jatuh juga dalam penyembahan berhala, dan pada akhirnya penyembahan berhala itu tidak hilang, bahkan membuat sebagian besar orang Israel mengalami kemurtatan. Ya, alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Ya, tadi kita menemukan banyak sekali alasan-alasan. Ya, sebagai contoh, nanti setelah menikah kita tarik pelan-pelan, ya. Nah, ini dari kutipan daripada Ellen White menjawab pertanyaan ini, membantah ya pertanyaan ini. Dalam mengadakan persekutuan dengan bangsa kafir dan memeteraikan perjanjian itu oleh perkawinan dengan seorang putri raja yang menyembah berhala dengan tidak pikir panjang, Salomo tidak mengindahkan peraturan yang bijaksana dan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memelihara kesucian umatnya. Pengharapan bahwa istri orang Mesir itu kelak akan bertobat hanyalah suatu maaf yang tidak berarti bagi dosa itu. Dalam melanggar perintah yang begitu jelas supaya terpisah dari bangsa-bangsa lain, Raja Salomo mempersatukan kekuatannya dengan tangan yang fana. Jadi Salomo tadinya juga berharap ya ketika dinikahkan tujuannya itu untuk penginjilan, ya untuk mempertobatkan dia. Tetapi pada akhirnya justru Salomo yang dipertobatkan kepada berhala-berhala daripada istri-istrinya. Yang penting kita kuat pengaruh rohaninya, maka tidak masalah. Ini yang mungkin sering jadi alasan-alasannya. Sama seperti Salomo, banyak orang yang mengaku Kristen berpendapat, boleh saja mereka bersatu dengan orang-orang yang tidak beribadat karena pengaruh mereka terhadap orang yang bersalah itu akan besar gunanya. Namun terlalu sering kalah dan terjerat. Mereka sendiri kalah, lalu mengorbankan imannya yang kudus, mengorbankan ketulusan hati, dan memisahkan diri dari Allah. Satu langkah yang salah menuntun ke arah lain. Akhirnya mereka menempatkan diri
tanpa pengharapan untuk mematahkan rantai yang telah mengikat mereka itu. Nah, ketika ibu saya masih hidup, ya, ketika di bumi ini, dia menasihatkan kepada saya, walaupun pada akhirnya ayah saya itu menjadi seorang Kristen, ya, sampai sekarang dia menjadi seorang Kristen, tetapi ibu saya memesankan kalau cari pasangan yang seiman. Ya, kenapa? Karena dia mengerti bagaimana pergumulannya yang sangat besar, ya, dia alami karena menikah dengan orang yang tidak seiman. Ada konsekuensi yang dia tanggung selama bertahun-tahun. Ya, walaupun pada akhirnya karena pertobatannya dia menyerah kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan dan itu dikabulkan, dan karena usahanya itu, walaupun usahanya itu nanti dikabulkan oleh Tuhan, tetapi dia tidak menginginkan anak-anaknya menikah dengan yang beda iman. Makmuran dan kebahagiaan, pernikahan tergantung pada persatuan kepada kedua belah pihak. Tetapi antara seorang yang beriman dan yang tidak beriman, terdapat perbedaan sangat mencolok dalam selera, kecenderungan, dan maksud. Mereka melayani dua Tuhan yang sangat berbeda dan saling bermusuhan. Bagaimanapun suci dan benarnya prinsip hidup seseorang, ia akan tetap terpengaruh oleh teman hidupnya yang tidak seiman untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi tidak ada jaminan apapun, sekuat apapun iman kita, sesuci apapun hidup kita, apabila kita menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan, maka sedikit banyak kita akan terpengaruh. Dan tidak menutup kemungkinan akan seperti Salomo, yaitu menjadi gagal sebagai umat Tuhan. Seringkali orang yang tidak percaya itu memberikan dalih. Nah, ini alasan-alasan lain yang diambil oleh Ellen White. Ya, ia suka kepada agama. Nah, enggak apa-apa, kan dia dia suka senang dengan agama, kan juga senang. Kayak gitu. Dia juga tidak melarang kita untuk pergi ke gereja, ya. Tidak melarang juga anak-anak itu kalau dibawa ke gereja, nggak larang, bahkan diantarkan kok ke gereja. Nah, mungkin itu alasannya. Atau yang kedua, mau memenuhi segala syarat yang dituntut oleh seorang teman kecuali satu perkara, yaitu ialah ia bukan orang Kristen. Ya, dia itu mau kok semuanya, kayak gitu. Asalkan dia tetap dengan agamanya aja, kayak gitu. Pokoknya saya dikasih kebebasan penuh, ya. Sebagai seorang istri, mau beragama apapun, mau ngapain dan sebagainya, ya dia kasih izin kok, begitu. Meskipun pertimbangan sehat dari orang yang percaya memberikan kesan bahwa tidak layak hubungan seumur hidup dengan seorang yang tidak seiman, namun dalam 9 di antara 10 orang kecenderungan hatilah yang menang. Jadi walaupun dinasehati, tapi banyak juga orang-orang yang akhirnya memaksa, ya, untuk menikah dengan yang tidak seiman. Kemerosotan kerohanian dimulai pada saat diucapkan sumpah perkawinan di hadapan mezbah. Kekuatan keagamaan jadi suram, dan benteng-benteng dirubuhkan satu persatu, sehingga keduanya berdiri sebelah menyebelah di bawah panji hitam setan. Juga dalam pesta perkawinan itu, roh duniawi menang atas angan-angan hati, di atas iman dan kebenaran. Dalam rumah tangga yang baru itu, jam permintaan doa tidak dihormati lagi. Pengantin pria dan pengantin wanita telah memilih satu dengan yang lain dan menolak Yesus. Jadi, ketika seseorang, ya, boleh saja memberikan dalih seperti itu, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan pernikahan yang beda iman. Ya. Bahkan di dalam jam perkawinan itu, roh Tuhan tidak ada lagi. Dan ketika roh Tuhan tidak ada lagi, bagaimana dia bisa memenangkan pergumulan dunia ini? Bagaimana bisa dia yang menolak Tuhan, menolak amaran daripada firman Tuhan, akan mendapatkan restu daripada Tuhan. Dan pada akhirnya, sebagian besar orang-orang yang melakukan pernikahan beda iman, akhirnya karena kalau mereka tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka akan murtad. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, solusi bagi mereka yang sudah terlanjur, ya mungkin karena dulu ya sudah terpaksa lah, misalnya sudah salah jalan. Bagaimana solusinya? Yang pertama, bahwa mengakui bahwa sudah berdosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Jadi harus diakui bahwa sudah melanggar hukum Tuhan, sudah melakukan sebuah dosa, dan harus memohon ampun kepada Tuhan.
diakui bahwa itu adalah sebuah dosa. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan adalah setia dan adil, jadi walaupun seberapa besar dosa umat Tuhan, maka Tuhan itu akan mengampuninya. Karena apa? Ada Tuhan sebagai penebusnya. Ada darah Kristus yang akan menyucikan kita. Kemudian kita dengar nasihat Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Kita boleh buka Alkitab kita. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah itu menceraikan dia. Jadi, jangan berpikir untuk menceraikan pasangan yang tidak seiman, kalau dia mau hidup dengan kita. Jadi, jangan ada pikiran, karena sudah beda agama, saya ceraikan aja. Tidak boleh ada seperti itu. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suami-suaminya. Andaikan tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi harus tetap hidup berdampingan, kemudian berusaha dengan tekun untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memberikan pengertian kepada pasangan yang tidak seiman, mengajar mereka, memberikan contoh yang baik, ya, dan berusaha mendoakan maupun berusaha dalam tindakan maupun perbuatan untuk menyadarkan atau mengenalkan Tuhan kepada pasangan yang tidak seiman. Dan apabila ini dilakukan dengan baik, maka anak-anak kita pun akan dikuduskan oleh karena iman kita. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, bukan ayat yang sampai ayat 14 saja, 16. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi sebaiknya tidak diceraikan, tetapi berusaha sekuat tenaga supaya pasangan kita untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, hidup taat kepada Tuhan untuk mengimbangi pengaruh negatif dari pasangan terhadap anak-anak kita. Jadi harus dimunculkan dalam sebuah tindakan, ya, harus hidup taat kepada Tuhan supaya apa? Kalaupun anak kita itu tidak mendapatkan didikan dari orang yang tidak beriman, ayah atau ibu yang tidak beriman, tetapi salah satunya bisa mengimbangi dengan apa? Mendidik. Walaupun mungkin tidak akan beda dengan pasangan yang dua-duanya beriman, tetapi oleh karena pengaruh daripada salah satu yang tekun, maka Tuhan tetap memberkati anak-anak dari pasangan tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat nasihat daripada Petrus, ya. Ya, kita harus menghormati suami dan melakukan suami dengan sebaik mungkin. Jadi suami ataupun istri yang tidak seiman harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, memenangkan dengan perbuatan saleh. Artinya harus dapat menjadi contoh yang baik dalam rumah tangga. Ya, kalau kita menikah dengan orang yang tidak beriman, sudah terlanjur. Kalau kita ingin menyadarkan pasangan yang tidak seiman itu, maka kita harus memastikan bahwa kehidupan kita, karakter kita itu harus lebih baik. Ya, kalau suami kita yang tidak seiman itu dia lembut, maka kita harus lebih lembut lagi. Ya, dia dengan penuh kasih, maka kita harus lebih penuh kasih lagi. Ya, supaya apa? Dia bisa melihat perbuatan hidup kita dan kita akan dan dia akan mendapatkan contoh yang baik untuk menyembah Tuhan. Dan dia bisa melihat ternyata karena istriku takut akan Tuhan, maka dia menjadi seorang yang baik. Kemudian yang ketiga, prinsip kekristenan tidak boleh kendor. Jadi prinsip kekristenan tidak boleh kendor, dan seorang istri atau suami yang beriman, yang memiliki pasangan yang tidak beriman, dia harus tidak boleh
kompromi sedikit pun, ya. Jangan melakukan kompromi, dan dalam melaksanakan prinsip-prinsip ini harus dilakukan dengan tegas, walaupun dilarang, walaupun dianiaya, walaupun diintimidasi, tetap harus dilakukan tanpa kompromi, ya. Tidak boleh mengalah sedikit pun di dalam hal-hal yang bersifat prinsip kerohanian ataupun berdasarkan prinsip kitab suci ataupun etika Kristen, tidak boleh dikendorkan. Nah, itulah harapannya, ya. Dengan melakukan hal yang demikian, maka kita bisa memenangkan pasangan yang tidak beriman untuk datang kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan. Mungkin ini saja yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita dan kita boleh memasuki diskusi, ya. Apabila ada pertanyaan atau tambahan yang ingin disampaikan, maka diperbolehkan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, mungkin bisa digantikan. Saya lihat Adrian tidak di tempat. Pendeta Adrian tidak di tempat. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono untuk pemaparan yang telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, terkait dengan kawin campur, dan tadi juga menyinggung tentang anak-anak hasil dari pernikahan tidak seiman tadi, ya. Apakah anak-anak dari pernikahan yang tidak seiman itu tidak diberkati oleh Tuhan? Mungkin Pendeta tadi bisa menjawab. Setelah itu Pendeta Alex untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan pertama. Silakan Pendeta Dwi. Ya, tadi kita di dalam kitab apa tadi disebut ada istilah anak-anak cemar, ya. Di 1 Korintus 7, ya. Ya. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk dijawab, ya. Karena konsep berkat ini kan ada berkat yang secara umum, sebagai contoh adalah berkat secara misalnya matahari, kemudian ada udara segar dan sebagainya, pasti mereka masih mendapatkan itu juga. Begitu. Tapi berkat khusus yang diakibat dari apa yang didapatkan dengan cara penurutan, itu ada berkatnya juga. Karena penurutan terhadap hukum Sabat, maka ada berkatnya, kerohanian dan sebagainya, berkat Sabat. Juga ada penurutan terhadap hukum pernikahan, ada berkat juga untuk pernikahan. Jadi untuk berdasarkan kasih karunia Tuhan, mungkin dia akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi mungkin berkat-berkat khusus yang diberikan kepada anak-anak yang dihasilkan pernikahan yang kudus, ya, di hadapan Tuhan, maka mungkin dia tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang sama dengan mereka. Ya, jadi anak-anak yang dihasilkan dalam pernikahan yang kudus, kemudian anak-anak ini taat kepada Tuhan, dia akan mendapatkan berkat khusus oleh karena pernikahan-pernikahan kudus itu. Tetapi untuk anak-anak yang dihasilkan dalam pernikahan yang beda iman ini, dia tidak akan mendapatkan berkat yang sama. Sebagai contoh, ya, berkat daripada orang tua yang takut akan Tuhan, dia bisa dididik untuk mengenal Tuhan lebih baik, ya. Dia mendapatkan kasih sayang mungkin lebih baik karena apa? Umat Tuhan yang takut akan Tuhan ini, dia sudah mengerti kasih Tuhan dalam kehidupannya, dan dia bisa memancarkan kasih Tuhan juga itu kepada anak-anaknya. Dan berkat seperti ini juga tidak mungkin didapatkan oleh anak-anak yang dihasilkan di dalam pernikahan yang tidak seiman. Ya, karena apa? Paling banter didapatnya nanti cuma dari salah satu orang tuanya saja. Ya, bukan dari kedua orang tuanya. Ya, mungkin itulah perbedaannya yang bisa saya kasih contoh perbedaan berkat yang diterima oleh anak-anak di dalam pernikahan yang seiman, ya, yang beriman kepada Tuhan, dan anak-anak yang beda iman, orang tuanya itu beda iman.
Terima kasih. Baik, Dan ya, mungkin saya tambahkan juga ya lagi, silakan. karena saya adalah anak yang dihasilkan dari pernikahan beda iman, gitu. Tentu saja saya tidak pernah mendapatkan diajar oleh ayah saya untuk mengenal Tuhan lebih baik. Ya, saya tidak pernah. Jadi saya mencari sendiri, ataupun saya hanya dapat daripada ibu saya, ataupun dari jemaat, ataupun dari pendeta dan sebagainya. Tapi dari ayah saya tidak mendapatkan. Tetapi beda mungkin dengan anak saya nanti. Ya, beda dengan anak saya nanti. Dia akan mendapatkan dia karena punya ibu dan punya ayah yang mudah-mudahan takut akan Tuhan. Dan anak saya mungkin akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada saya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi ya. Jadi ada berkat yang berbeda dari anak-anak yang adalah hasil dari sebuah pernikahan yang diberkati, yang dalam hal ini seiman ya. Baik, Pendeta Alex, mungkin ada komentar atau tanggapan dari pertanyaan pertama ini? Baik, terima kasih. Kalau dari saya berkatnya ini pasti sangat berbeda ya. Berbicara mengenai mereka yang menikah dalam satu iman dan tidak dalam satu iman. Berkatnya ini akan dampaknya besar di kemudian hari. Ketika misalkan ada pemahaman yang boleh mengatakan bahwa boleh menikah tetapi dalam satu iman, itu kan nanti akhirnya momok besar ketika anak ini besar nantinya, oh enggak apa-apalah, kita akan boleh menikah, toh bapak saya pun begini juga, kan begitu ya. Nah, yang menjadi yang menjadi pembedanya adalah berkat kebenaran itu tidak sampai kepada anak ini gitu. Dan itu akan menjadi bahaya, dan itu akan membuat iman itu sudah tidak lagi murni gitu. Ya walaupun memang di dalam tengah perjalanan nanti anaknya bertumbuh itu dia punya iman yang baik dan lain sebagainya. Tetapi ada miss di sana, ada miss kebenaran yang tidak lengkap yang didapatkan oleh anak itu sendiri. Dan berkat ini tidak didapati bagi mereka ketika keluarga yang beda iman ini dipersatukan gitu. Sudah barang tentu akan menjadi bahaya ketika dia boleh bertumbuh dalam pendidikan kerohanian. Nah, kalau berbicara mengenai berkat secara harta ya, ataupun secara penghidupan, keperluan, maka Tuhan punya rencana sendiri bagi peristiwa hal-hal yang seperti ini. Saya juga tidak bisa katakan bahwa oh ini akan sengsara terus, nggak akan bisa mendapatkan kelimpahan, selalu mendapatkan kelaparan. Nah, dalam porsi ini karena Tuhan yang pemberi berkat, ya saya tidak bisa membatasi orang Tuhan yang kasih berkat itu kan, gitu ya. Tetapi ada yang saya mau tekankan di konsep yang tadi disampaikan juga oleh pemateri kita bahwa kebenaran itu nggak lengkap gitu. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan jadi bahaya, dan oleh karena itu tidak disarankan ataupun Alkitab tidak memberikan sebuah penekanan untuk pasangan yang beda agama ini atau beda iman ini, beda iman ya tadi yang presentasi dikatakan. Beda iman ini dipersatukan, inilah yang akan jadi berbahaya. Berkat kebenaran Tuhan itu tidak sempurna. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi hampir sama dengan apa yang disampaikan Pendeta Dwi ya. Bagaimana, Sir? Tanggapannya, apakah anak-anak dari pernikahan yang tidak seiman tidak diberkati oleh Tuhan? Toh mereka juga tidak tahu ya, atau tidak bisa memilih mereka lahir dari keluarga mana, atau dari bapak yang mana, ibu yang mana. Bagaimana tanggapannya, Sir? Silakan. Ada dua yang harus kita berhati-hati memahami ketika saudara mau berkata bahwa yang seiman itu pasti diberkati, yang tidak seiman tidak akan diberkati. Ya. Harus hati-hati memahaminya. Saya kasih contoh, Yehuda itu menikah dengan Tamar yang adalah mantunya sendiri, kira-kira dia itu seiman atau enggak? Enggak seiman. Padahal keturunan Yehuda itu jadi nenek moyangnya Yesus. Jadi bagaimana saudara mau katakan bahwa dia tidak diberkati?
Ya, jadi jangan kita itu terpancing untuk memastikan kalau seiman pasti diberkati, yang tidak seiman pasti tidak diberkati. Kita tidak boleh berpikir demikian, karena fakta di Alkitab itu banyak ya yang harus kita pahami dengan baik. Tapi kalau kita berpikir begini, ketika dalam satu rumah tangga itu ada dua keimanan yang berbeda, maka bagaimana mendidik anak-anak itu supaya mempunyai keimanan yang satu gitu. Mau ikut bapaknya atau mau ikut mamanya. Nah, ini nanti yang kadang-kadang terjadi apa? Persoalan-persoalan. Ya, nah, ketika itu terjadi persoalan, tidak ada kesepakatan, maka boleh saja anak-anak itu menjadi bingung. Ya, saya kasih contoh lagi kepada saudara. Ya. Apakah dijamin kalau yang satu iman itu jadi berhasil gitu? Ya banyak juga yang tidak berhasil juga. Lalu siapa mau disalahkan? Kan sudah menikah seiman, kok nggak berhasil juga? Ya karena proses pendidikannya bisa saja tidak benar. Bisa saja tidak benar proses pendidikannya di dalam rumah tangga meskipun seiman. Tapi ada yang tidak seiman ternyata berhasil juga. Nah bisa saja proses pendidikannya benar di dalam rumah tangga itu. Ya, jadi nanti kita bisa terjebak kepada sebuah keyakinan bahwa kalau sudah seiman pasti diberkati, tidak seiman tidak diberkati. Dari mana kita boleh memastikan? Apakah ada yang bisa memastikannya kalau seiman pasti diberkati Tuhan? Dalam Alkitab banyak juga yang seiman tidak diberkati Tuhan. Ya kan? Banyak gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kepada kita, berkat apa yang mau didiskusikan di sini? Apakah mau berkat uang lagi, berkat materi? Kan bukan begitu juga cara memahami bagaimana Tuhan memberkati. Dalam konteks raja-raja Israel, ya banyak raja-raja Israel itu kan menikah yang dengan tidak seiman, ya, termasuk Salomo kan ya, termasuk Salomo. Nah, apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Ya terjadi banyak masalah. Sehingga raja yang menikah dengan yang tidak seiman, keturunannya, rajanya itu justru anak-anaknya menyembah kepada apa? Berhala dan lain sebagainya. Jadi dari situlah kita boleh melihat bahwa ketika dalam rumah tangga itu keimanannya tidak sama, maka ada kendala yang akan dihadapi. Ya, ada kendala. Tetapi ketika kendala itu bisa diatasi, sehingga anak-anaknya pun berhasil, lalu apakah kita akan berkata bahwa dia tidak diberkati? Kalau saudara dan saya berbicara dalam konteks berkat materi, apakah dia tidak diberkati? Diberkati. Kenapa tidak? Kalau saudara bicaranya konteks materi. Tapi kita ini tidak boleh hidup dalam bicara konteks materi. Kita harus bicara dalam konteks bagaimana anak-anak itu bisa hidup baik, hidup benar seperti yang dia imani, ya, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal negatif di tengah-tengah masyarakat, dan dia memegang teguh keimanan yang dia yakini. Ya. Jadi itu yang saya bisa berikan komentar. Jadi jangan kita langsung memberikan sebuah batasan bahwa yang tidak seiman menikah, anak-anaknya kurang diberkati, yang seiman akan diberkati. Isu yang saya mau tekankan malam ini adalah isu bagaimana anak-anak itu bisa mewarisi keimanan orang tuanya. Apakah bisa ada kerelaan sang ayah membiarkan anak-anaknya mewarisi iman ibunya, atau sang ibu merelakan anak-anaknya mewarisi iman dari ayah anak-anak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan dan juga tanggapan dari Pendeta Pardosi. Kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan yang masuk. Apakah konteks perkawinan campuran ini terkait dengan perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, seperti yang di dalam Kejadian 6 ayat 2 dan 4? Saya minta Pendeta Dwi Cahyono boleh menanggapi. Ya, jadi di dalam Kejadian 6 ayat 2 dan 4 itu, manusia pada zaman sebelum air bah kan terbelah menjadi dua.
yaitu anak-anak Allah, itu artinya umat-umat Allah, anak-anak manusia itu anak-anak daripada si Kain, ya, mereka hidup sekuler dan tidak menyembah Allah, ya, dan ketika mereka kawin campur, maka sudah pasti itu adalah pernikahan beda iman. Yang satu dia melayani Tuhan, memprioritaskan hidupnya untuk Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwanya. Tetapi yang satu hidup sekuler, begitu. Sudah jelas itu beda iman, begitu. Jadi ini sangat terkait, ya, konteks kawin campur di dalam ini sangat terkait di sana, ya, karena apa perbedaan kalau di dalam Ulangan tadi itu disebutkan adalah bangsa, ya, bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain itu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar bangsa, begitu. Sebagai contoh kayak misalnya kayak Ruth itu kan dari bangsa lain, tetapi karena dia bertobat, maka diperbolehkan, begitu. Tetapi bangsa yang dimaksud ini bukan sekedar bangsa lain, tetapi adalah mereka yang memiliki agama lain, memiliki iman yang lain. Mereka menyembah berhala, begitu. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pikir itulah mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana Pendeta Pardosi menanggapi pertanyaan ini ya tentang perkawinan campuran ini? Apakah ini sama seperti yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 2 dan 4? Ya, bagaimana anak-anak Allah menikahi anak-anak manusia. Kami persilakan Pendeta Pardosi. Halo, apa jaringan saya putus ini? Tadi pertanyaannya adalah, apakah konteks pernikahan campuran ini sama seperti yang dikatakan Kejadian 6 ayat 2 dan 4? Anak-anak Allah menikah atau kawin dengan anak-anak manusia. Ya, kalau dibaca konteksnya memang demikian, bahwa itu adalah tentang anak-anak Allah itu dalam pemahaman, ya, karena itu banyak macamnya. Anak-anak Allah ada yang bilang malaikat, ya, jadi malaikat kawin sama manusia. Padahal malaikat itu tidak punya kemampuan untuk menikah dengan manusia. Ada yang katakan anak-anak Allah itu adalah makhluk-makhluk planet lain. Ya, tapi kalau dalam konteks yang saya pahami adalah anak-anak Allah itu adalah keturunan daripada Set yang tetap menyembah kepada Tuhan. Sementara anak-anak manusia itu adalah keturunan dari Kain yang sudah menjauh dari siapa? Dari Tuhan. Ya, dan akibatnya apa? Akibatnya ya terjadi manusia itu semakin jahat, semakin bertambah apa? Jahat secara umum, ya, yang dicatatkan oleh Kejadian pasal yang ke-6, yaitu keturunan daripada masa Nuh hidup, ya, bahwa manusia itu bertambah jahat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Mengapa tadi dikatakan bagaimana kalau menikah dengan beda iman itu berdosa? Tadi Pendeta Dwi katakan kalau menikah beda iman itu berdosa. Tapi pertanyaan selanjutnya, ini selalu menjadi alasan. Kan kita ini sama-sama semua ciptaan Tuhan. Berasal dari Tuhan. Masa saya menikah dengan orang yang hanya karena beda keyakinan aja kok berdosa? Padahal kan kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Silakan Pendeta Dwi, lalu nanti ditanggapi Pendeta Alex dan juga Pendeta Matias. Ya, dosa itu kan karena pelanggaran terhadap hukum Allah. Sedangkan pernikahan adalah Tuhan yang menciptakannya. Tuhan yang sendiri yang memberkati pernikahan itu. Tuhan sendiri juga yang menikahkan Adam dan Hawa. Demikian juga di dalam kehidupan kita itu, pada saat kita menikah, kita juga tidak boleh mengabaikan Tuhan yang memiliki hukum pernikahan itu. Ya, dengan kita menikah dengan oposisi daripada Tuhan, maka ini mengabaikan Tuhan, mengabaikan hukum Tuhan. Maka tidak bisa dikatakan ini bukan dosa, begitu. Jadi harus tetap dikatakan ini adalah dosa. Oleh sebab itu ada perintah Tuhan, ya, bahwa ya boleh menikah dengan siapa saja asalkan dengan orang yang percaya. Jadi di Perjanjian Baru disampaikan itu, ya.
Oleh sebab itu kita harus patuhi hukum Tuhan. Dan apabila hukum Tuhan ini dipatuhi, maka berkat Tuhan akan diberikan. Ya, berkat daripada penurutan terhadap hukum-hukum pernikahan itu akan diberikan. Sebagai contoh, ketika kita menikah dengan yang seiman, ya, perbincangan kita adalah bagaimana kita bicara hidup kudus, bagaimana kita membangun rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Pergumulan kita adalah itu, bagaimana mendidik anak-anak kita supaya datang kepada Tuhan, begitu. Tetapi untuk mungkin kalau kita menikah dengan orang yang tidak beriman atau tidak bertobat, pergumulan kita mungkin belum sampai di sana. Ya, pergumulan kita adalah bagaimana membawa pasangan saya ke gereja, ya, mendoakan bagaimana supaya pasangan saya itu membiarkan saya pergi untuk beribadah kepada Tuhan, mendoakan supaya pasangan saya itu mengizinkan anak saya dibawa ke gereja misalnya. Nah, itu apa namanya? Akan ada banyak sekali ketinggalan-ketinggalan yang akan dihadapi oleh pasangan yang tidak seiman tadi dibandingkan dengan pasangan yang seiman, yang dua-duanya sudah bertobat. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Alex, bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Kita ini sama semua di mata Tuhan. Kenapa kalau menikah beda iman ya, beda server kok dibilang dosa? Iya. Perlu kita ketahui di dalam buku Kejadian bahwa lambang pernikahan ini kan adalah kekudusan. Kekudusan ini kan berarti bukan sesuatu hal yang bisa diulang 2 kali, 3 kali. Kalau kudus ya berarti terpisah dari hal yang lain. Nah, karena pernikahan ini adalah kudus, maka pertimbangannya semua harus satu prinsip, satu misi, satu iman gitu. Dan di saat itu tidak dilakukan, ya itu akan mengakibatkan dosa. Gitu. Konsepnya begini, ketika Tuhan mau menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, itu ada tujuannya Tuhan. Supaya generasi berikutnya ini mengikuti iman yang Tuhan inginkan begitu. Tapi ketika iman itu tidak dilakukan, ya bagaimana kita bisa memahami itu sebagai sebuah kebenaran? Dan kita sebut itu sebagai dosa. Ya walaupun kita ciptaan sama, tetapi kita tidak mengikuti arahan yang dari Tuhan berikan, yaitu akan menjadi bahaya juga. Nanti kita akan bebas sebebas-bebasnya ini, dan akan terjadi lagi seperti Nuh. Karena terlalu banyak bebas, kita akan dimusnahkan. Nah, itu yang akan menjadi perhatian khusus juga buat kita. Mungkin itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih ya, Pendeta Alex. Bagaimana tanggapan Pendeta Matias? Baik, terima kasih. Ya, ini tentang pernikahan. Saya belum menikah ya, tapi ada banyak pengalaman di dalam Alkitab memberikan kita contoh yang cukup baik ya. Bagaimana raja-raja ya, Raja Salomo, khususnya contoh yang paling baiklah untuk kita lihat bagaimana ketika dia menikah dengan orang yang percaya kepada Allah lain daripada Allah yang disembah, maka itu lama-kelamaan menuntun dia untuk apa? Untuk mengikuti kebiasaan daripada kepercayaan dimiliki oleh istri-istrinya yang tidak menyembah Allah yang sama. Nah, dari situ kita bisa lihat contoh yang sangat baik bahwa supaya tidak berbeda prinsip, berbeda pendapat, maka ada lebih baik mendingan seiman. Karena kalau tidak seiman, ya apalagi seperti Salomo, kita tahu bahwa kerajaan Israel itu menjadi pecah oleh karena pernikahan yang dicampur ya, artinya menikah dengan orang yang tidak seiman, tidak percaya kepada Allah yang sama. Sehingga saya pikir lebih baik kita mencari yang seiman ya, kalau supaya menjauhi hal-hal yang akan terjadi kemudian hari seperti pengalaman Raja Salomo. Kan bayangkan ya saya cuma melihat saja ya beberapa contoh orang yang sudah menikah beda iman. Bayangkan anak-anaknya mau ikut papa atau mama, apalagi papanya imannya ini A, mamanya imannya B ya. Akan repot nanti anak itu mau ikut yang mana sebenarnya. Jadi ada lebih baik pelajaran-pelajaran terbaik yang sudah diberikan Alkitab, ya kita bisa melihatlah contoh yang sangat baik supaya kita tidak boleh mengulangi pengalaman yang sama. Jadi ada lebih baik adalah carilah pasangan yang seiman. Kalau sudah seiman sudah pasti seamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Kalau kita sudah seiman pasti sama-sama seamin. Oke.
Bagaimana Pendeta Pardosi menanggapi akan pertanyaan tadi ya? Bagaimana kita ini kan sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi kenapa kok menikah itu harus dipilih-pilih, harus yang seiman-seiman gitu? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa keyakinan apa yang mau diterapkan dalam rumah tangga itu persoalan pertamanya. Karena kalau dia beda iman, maka akan ada perbedaan praktek-praktek keimanan itu. Itu yang jadi persoalan. Ya. Sehingga ketika umpamanya seseorang imannya A menikah dengan iman yang B, lalu akhirnya yang A itu dia harus meninggalkan keimanannya. Jadi berarti kan dia meninggalkan apa yang dia sudah imani dengan Tuhan yang dia percaya. Ya, dalam keimanannya dia dianggap sudah meninggalkan imannya, kan begitu. Padahal jangan-jangan dia menemukan keimanan yang baru. Kan kita nggak tahu. Sehingga di hadapan keimanan pasangannya, dia justru mendapatkan iman yang benar. Kan gitu. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati di dalam memaknai beda iman. Karena kalau kita bicara beda iman itu kan berarti kita bicara dalam konteks agama tertentu. Yang tidak sama dengan agama saya, berarti saya menikah dengan beda iman. Maka di hadapan agama saya itu dianggap telah meninggalkan keimanan saya. Ya. Atau nanti di dalam keturunan saya, anak-anak saya, maka anak-anak saya ini mungkin akan mengikuti keimanan dari istri saya atau sebaliknya. Ya, jadi kalau kita mau bicara tentang menikah itu harus satu iman, ya tergantung iman yang mana. Jadi kan kalau bicara tentang satu iman itu berarti Anda kan sudah bicara tentang sebuah lembaga, agama, dan lain sebagainya. Yang sama-sama mengajarkan doktrin-doktrin tertentu. Ya. Kalau satu sama-sama Kristen itu apakah beda iman? Kan imannya sama, yaitu kepada Yesus Kristus. Yang berbeda itu adalah bagaimana memahami ajaran-ajaran. Sehingga itu dikatakan beda iman. Makanya beda organisasi gereja. Kan itu ya. Nah, baik, jadi pada malam hari ini saya mau memberikan sedikit closing statement saya bahwa secara gereja tertentu atau secara keyakinan tertentu, maka pihak-pihak gereja itu ada yang melarang menikah beda iman, ya. Ada yang mengizinkannya, itu kan tergantung prinsip masing-masing keimanan, ya. Kita tidak boleh paksakan, tidak boleh masuk ke dalam ranah itu. Yang kedua, ketika pernikahan itu beda iman, maka akan ada nanti di sana kendala di dalam mempraktekkan apanya? Keyakinannya, karena ada dua terang di situ, ya. Bagaimana menyatukan ini? Jangan-jangan yang dua iman ini akhirnya meninggalkan imannya masing-masing, menemukan iman baru, dan akhirnya mereka menjadi satu iman, betul? Ya nggak? Jadi saudara mau bilang mereka menikah beda iman? Enggak, karena akhirnya mereka meninggalkan imannya masing-masing dan menerima iman yang baru. Ya akhirnya kan mereka satu iman. Lalu apakah mereka akan diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan? Ya kan kita tidak mengatur Tuhan. Ya. Ini saya kasih contoh aja sederhana. Ini ada satu agama, contohnya agama A. Lalu menikah dengan agama B. Masing-masing dia agamanya mereka dianggap menikah beda iman. Lalu bertobat jadi orang Advent. Orang Adventnya bilang apa ini? Apa? Orang Adventnya bilang apa? Orang Adventnya bilang, inilah sudah satu iman. Berarti diberkati Tuhan nggak? Ya diberkati Tuhan. Jadi bagaimana? Nah, ya, jadi supaya itu menjadi pemikiran kita bahwa kendala-kendala dalam pernikahan beda iman itu adalah bagaimana dia memastikan, menerapkan keimanan yang apa, keimanan yang bagaimana di dalam rumah tangganya untuk selanjutnya termasuk anak-anaknya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, sampai ketemu. Terima kasih Pendeta Pardosi untuk closing statement-nya. Kami persilakan Pendeta Dwi. Larangan tentang menikah beda iman telah ditulis di dalam kitab suci dengan sangat jelas dan detail.
Tidak perlu kita memiliki belajar ilmu teologi terlebih dahulu untuk memahami ayat ini. Tetapi sering kita jumpai bahwa perintah Tuhan ini, apa yang menjadi harapan Tuhan ini, dilanggar oleh banyak sekali orang-orang muda daripada umat-umat Tuhan. Dan pada saat ini diundang kembali untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Bagi teman-teman semuanya yang hendak mau menikah, ya, boleh mencari pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Pasangan yang sudah bertobat, pasangan yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi juga penting bagi kita, sebelum melakukan hal itu, kita juga perlu bertobat juga. Ya, kalau kita tidak bertobat, ya sangat aneh kalau kita mengharapkan pasangan yang juga sudah bertobat. Dan biarlah kita semua dapat mengerti bahwa ada efek-efek yang harus ditanggung oleh kita sendiri dan juga anak-anak kita apabila kita menikah dengan orang yang tidak bertobat. Ada konsekuensi yang sangat besar, ada bahaya yang ditanggung oleh kita sendiri dan anak-anak kita, sebab kita membangun sebuah rumah tangga tanpa berkat daripada Tuhan, tanpa restu daripada Tuhan, dan itu sangat berisiko bagi keluarga kita. Dan oleh sebab itu kita apabila sudah terlanjur, maka jalan pertobatan adalah jalan yang utama yang harus ditempuh. Ya, mengakui kesalahan dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dengan kuasa daripada Tuhan tentunya. Mudah-mudahan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian setiap umat-umat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul untuk memenangkan pasangannya yang tidak seiman dan juga mendidik anak-anak yang dihasilkan dari pasangan atau pernikahan yang tidak seiman yang dilakukannya. Dan biarlah kuasa Tuhan menyertai pasangan-pasangan yang sedang bergumul pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih atas closing statement dari Pendeta Muda Dwi untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Saya mengundang juga untuk semua orang-orang muda, ya, semua yang sedang PDKT, pastikan PDKT-nya yang benar, ya. PDKT, pastikan dia kehendak Tuhan. Artinya yang sudah benar-benar sungguh-sungguh sudah bertobat, menghidupkan pekabaran firman Tuhan, maka doakan itu, Tuhan akan boleh berkehendak memberikan pasangan yang terbaik. Untuk mengakhiri akan kegiatan kita pada malam hari ini dalam acara diskusi Alkitab, sebagai doa tutup saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Maro, boleh pimpin kita di dalam doa. Silakan Pendeta Maro. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami telah mengikuti pelajaran diskusi Alkitab dan telah banyak kami dapatkan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu yang menuntun kami Tuhan semakin mengerti betapa pentingnya untuk hidup seiman sambil kami terus bertumbuh dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk terus mengikut sesuai dengan kehendak-Mu, lebih bagi kami orang-orang muda yang saat ini masih bergumul di dalam mencari pendamping pasangan hidup. Kiranya Tuhan akan tuntun dengan hikmat dari sorga sehingga mereka dapat mengikuti petunjuk yang Tuhan telah berikan. Berkati kami Tuhan sepanjang sisa malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah cara diskusi Alkitab kita pada malam hari ini. Jangan lupa bagikan setiap tayangan-tayangan dari Cohen Service People. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami di Cohen Service People. Tuhan memberkati. Amin.